Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang penggunaan turunan fungsi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Penggunaan turunan yang kedua yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan diketahui sebuah fungsi f(x). Fungsi f(x) dikatakan naik jika turunan pertama dari fungsinya bernilai besar dari 0. Fungsi f(x) dikatakan turun jika turunan pertama dari fungsinya bernilai kecil dari 0. Biasanya pada soal yang sering ditanyakan tentang fungsi naik dan fungsi turun ini mengenai tentang pada interval berapakah fungsi f(x) naik atau pada interval berapakah fungsi f(x) turun. Seperti itu nanti soal yang akan kita jumpai. Nah, yang ketiga penggunaan turunan fungsi itu pada titik stasioner dan nilai stasioner. Misalkan kita juga mempunyai fungsi f(x). Ada beberapa langkah untuk menentukan titik stasioner dan nilai stasioner. Salah satunya yang pertama yaitu langkahnya kita cari turunannya, lalu turunan tersebut kita samakan dengan 0. Setelah kita samakan dengan 0, kita akan mendapatkan sebuah persamaan, di mana persamaan itu nanti akan kita faktorkan sehingga diperoleh nilai x. Misalkan kita memperoleh nilai x yang sama dengan A. Nah, nilai x yang sama dengan A ini kita masukkan ke garis bilangan. Karena nilai x-nya cuma 1, maka daerah kita terbagi 2, daerah kiri dan kanan atau daerah 1 atau daerah 2. Nah, lanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus uji daerah kiri bernilai apakah atau daerah kanan bernilai apakah. Misalkan setelah kita uji, kita ambil sebuah titik, kita substitusikan ke persamaan turunan tadi, ternyata di daerah 1 bernilai positif dan di daerah 2 bernilai negatif. Pada daerah positif kita kasih tanda panah ke atas, daerah negatif kita kasih tanda panah ke bawah. Nah, terus selanjutnya gimana? Ikutin bentuk kurvanya, ini naik dan dia turun. Otomatis pada daerah titik X sama dengan A, kita akan memperoleh nilai FA. Karena dia naik atau dia nanti di sini puncaknya itu terbuka ke bawah, otomatis nilai FA ini merupakan nilai maksimum. Selanjutnya, andai kata nih kita dapatnya di daerah 1 itu dia bernilai negatif setelah disubstitusikan satu titik. Daerah kedua nilainya positif, otomatis ini kita kasih panah ke bawah dan ini panah ke atas. Terus kita ikutin kurvanya, ternyata ini terbuka ke atas, sehingga pada nilai titik A ini kita substitusikan ke f(x), diperoleh nilai FA, di mana nilai FA ini merupakan nilai minimum. Nah, selanjutnya misalkan dari persamaan tadi kita memperoleh nilainya dua titik A dan titik B. Bagaimana caranya? Kita masukkan titik A dan titik B-nya ke garis bilangan. Di sini kita uji juga daerahnya. Misal di sini positif, negatif dan positif. Ini kita kasih panah ke atas, ini panah ke bawah, dan ini panah ke atas. Dari nilai X sama dengan A kita peroleh FA, di sini kita peroleh FB. Lihat grafiknya, ini dia naik, otomatis FA merupakan nilai maksimum dan FB merupakan nilai minimum. Itulah yang disebut dengan nilai stasioner. Bagaimana halnya dengan titik stasioner? Titik itu berarti siapakah dia? A, FA merupakan titik balik maksimum karena FA bernilai maksimum. Sedangkan B, FB merupakan titik balik minimum karena FB bernilai minimum. Nah, yuk kita masukkan ke sini. Berarti titik balik maksimum kita A, FA dan titik balik minimum kita B, FB.
Nah, selanjutnya kita masuk dengan titik belok. Adik-adik harus hati-hati ya, titik balik dan titik belok itu berbeda. Kalau titik balik, dia itu nanti daerahnya berbalik. Yang awalnya dia naik, terus dia turun, itu dinamakan titik balik. Kalau titik belok itu seperti ini. Misalkan seperti tadi kita dapat kalau di sini titik X sama dengan A. Setelah kita uji daerah, adik-adik dapatkan sebelah sini bertanda positif. Dan ternyata diuji lagi sebelah kanan juga bertanda positif. Ini panahnya ke atas dan ini juga ke atas. Inilah yang dikatakan titik balik. Salah, maafkan teacher ya, titik belok maksudnya. Titik belok itu siapa? Berarti A, FA. Inilah yang dikatakan titik belok. Sama juga halnya seandainya adik-adik mendapatkan di sini nilainya negatif, terus diuji lagi sebelah kanan juga negatif. Di sini berarti ke bawah, panahnya ini juga ke bawah, sehingga A, FA ini merupakan titik belok. Supaya adik-adik lebih paham, kita masuk aja ke contoh soal. Nah, sebelumnya teacher mau minta maaf ya, videonya rada gerasak gerusuk nih karena cuaca lagi hujan. Jadi adik-adik maklumi saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi f(x) yaitu x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 15. Maka tentukanlah. Dari satu soal ini ada bisa nanti beberapa pertanyaan yang dapat kita turunkan. Pertama, kita dapat menentukan interval saat fungsi f(x) naik, interval saat fungsi f(x) turun. Kita bisa juga menentukan nilai maksimum, menentukan nilai minimum, sekaligus titik balik maksimum dan juga titik balik minimum. Nah, yuk kita jawab sama-sama ya. Tadi kita punya fungsi f(x) yaitu x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 15. Nah, fungsi f(x) ini tadi langkahnya apa? Terlebih dahulu kita harus menurunkan. Turunannya itu kita samakan dengan 0. Sehingga kita memperoleh sebuah persamaan yaitu 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9 sama dengan 0. Setelah kita dapatkan sebuah persamaan, persamaan ini ternyata persamaan kuadrat. Lalu kita faktorkan. Tadi kita punya nilai bahwa 3x kuadrat kurang 6x dikurang 9 sama dengan 0. Terus alangkah lebih mudah kita bagi dulu 3 biar lebih sederhana. Diperoleh x kuadrat kurang 2x dikurang 3. Nah, kita faktorkan. Ternyata faktornya x kurang 3 dan x ditambah 1. Ini x sama dengan 3 dan ini x sama dengan min 1. Kita masukkan ke garis bilangan. Min 1, 3. Nah, terus kita masukkan uji daerahnya. Di sini kita ambil aja daerah 0, titik 0 supaya lebih gampang. Ini x sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan. Ternyata daerahnya negatif, di sini positif. Selanjutnya, setelah kita uji ketiga daerah, kita lihat ini tandanya positif, maka ini naik, ini turun, dan ini naik. Sehingga di sini kita naik, otomatis nanti kita ingat aja fungsinya pasti fungsi naik. Kenapa? f(x) dikatakan naik tadi syaratnya jika turunan pertamanya bernilai besar dari 0. Dikatakan turun jika turunan pertamanya kecil dari 0. Terus gimana lagi?
Di sini dia naik, otomatis pada saat X sama dengan min 1, ini akan diperoleh nanti nilai maksimum. Dan pada saat dia X sama dengan 3, karena kurvanya turun, otomatis di sini akan diperoleh nilai minimum. Nah, selanjutnya kita jawab soal kita lagi. Yang A, tadi ditanya pada interval berapakah nilai fungsi fx itu naik? Naik berarti dia pada interval yang bernilai positif, karena naik itu f aksen x bernilai besar dari 0. Berarti kita ambil yang positif sesuai materi ketidaksamaan yang telah kita pelajari. Nah, yuk kita tulis, berarti dia bernilai positif saat x kecil dari min 1 atau x yang besar dari 3. Yang B lagi, kapan dia turun? Saat f aksen x kecil dari 0. Nah, kita lihat kecil dari 0 berarti dia berada di antara min 1 sampai 3. Berarti min 1 kecil x kecil dari 3. Nah, yang ketiga tadi pertanyaannya, tadi katanya apa? Nilai maksimum dan nilai minimum. Otomatis untuk nilai maksimum, tadi maksimum di titik X sama dengan berapa? Saat X sama dengan min 1. Otomatis kita masukkan X sama dengan min 1. Karena X sama dengan min 1, kemana kita substitusi? Kita mensubstitusikannya bukan ke F aksennya ya, tapi ke fungsi semula, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat kurang 9X ditambah 15. Nah, kita ganti X-nya dengan min 1. Berarti ini min 1 pangkat 3. Nah, ini kita selesaikan. Diperoleh nanti 1 dikurang 3 ditambah 9 ditambah 15. Sehingga dapat 1 kurang 3 min 2, 22. Inilah nilai maksimumnya. Nah, yang D, apa yang mau kita cari? Nilai minimum. Kapan dia minimum? Tadi saat X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3. Nah, sama angkanya, ada substitusi lagi ke Fx. Sehingga F3 sama dengan 3 pangkat 3. Masukkan 27 dikurang 27 dikurang 27 ditambah 15, sehingga diperoleh min 12. Inilah nilai minimum. Nah, ternyata di sini kita teacher keliru sedikit ya, min 1 pangkat 3 itu min 1. Berarti ternyata nilainya sama dengan 20. Bagian E dan bagian F yang ditanyakan itu titik balik maksimum dan titik balik minimum. Berarti titik balik maksimum tadi kita peroleh berapa? Saat X sama dengan min 1, kita tulis min 1, nilai Fx-nya ternyata tadi 20. Dan titik balik minimumnya berapa? Saat X sama dengan 3 dan Fx sama dengan min 12. Otomatis di sini titik balik minimum kita 3, min 12. Nah, jadi kayak gitu ya adik-adik untuk menjawab soal tentang fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner serta nilai stasioner.